Shalom Sobat JRC, senang sekali bisa menyapa rekan-rekan melalui online service ini. Kita memang tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bisa terus membangun hubungan kita melalui segala media yang Tuhan sediakan. Kiranya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di masa pandemi ini. JRC hadir untuk menolong setiap kita bertumbuh dalam iman Kristen yang benar, sehingga setiap kita excited mengabarkan kabar baik itu bagi semua orang. Oleh karena itu, mulai bulan Oktober ini, kita membahas tentang basic kekristenan. Kami rindu setiap kita memiliki fondasi iman yang teguh, karena pengenalan Allah yang benar menolong setiap kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau adalah gembala sidang dari Reformed Exodus Community Surabaya. Beliau juga adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia dan co-founder dari Grace Alone Ministry. Kita sangat bersyukur beliau bersedia melayani di JRC Online Service di tengah-tengah kesibukannya yang begitu luar biasa. Ada info penting yang perlu kita perhatikan. Pada tanggal 25 Oktober, gereja akan mengadakan perjamuan kudus melalui ibadah live streaming hanya pukul 8 pagi. Untuk tata cara mengikuti perjamuan kudus, rekan-rekan bisa klik link yang tersedia di description box maupun melihat langsung video tersebut di playlist channel YouTube GKT3 Malang. Saya berharap rekan-rekan yang sudah dibaptis bisa mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sekian info dari kami. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Kita tenangkan diri kita sejenak. Kita mulai ibadah minggu ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Mari bersama dengan seluruh orang percaya kita mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang merupakan intisari dari pengajaran iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam segala pergumulan kehidupan kita, Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Mari dengan sukacita kita pujikan lagu ini di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan
ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Kita tahu saat ini saudara, kita sedang mengalami hal yang sulit di masa-masa ini. Namun satu yang harus kita percaya, mari kita menyerahkan sepenuhnya diri kita dengan bersandar dan berseru kepadanya dengan segenap hati kita. Lord, I give you my heart. Shalom teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk terus belajar tentang kebenarannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu mengapa kita diciptakan. Pernah tidak teman-teman memikirkan pertanyaan ini? Pertanyaan yang seharusnya kita pikirkan sih sebetulnya. Karena orang yang tidak pernah memikirkan kehidupannya dengan serius, orang itu akan dipaksa untuk terlalu banyak mikir di dalam kehidupannya. Dan ada seorang filsuf yang terkenal yang bernama Socrates yang pernah mengatakan bahwa an unexamined life is not worth living. Yang artinya kehidupan yang tidak pernah diuji sebetulnya tidak layak untuk dihidupi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah memikirkan pertanyaan ini? Karena bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menentukan ini berarti dan tidak berarti, ini penting dan tidak penting? Semuanya ditentukan oleh jawaban kita terhadap pertanyaan tadi. Untuk apakah kita diciptakan? Jadi hari ini kita memberanikan diri untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan
yang mungkin akan menjadi the biggest question in our life, the most important question in my life and yours. Dan kita perlu dengan serius memikirkannya. Dan karena itu kita butuh penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu karena kami tahu kami lemah, kami terbatas, tapi kami memberanikan diri untuk membahas sesuatu yang sangat besar sekali, sesuatu yang sangat fundamental sekali, sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupan kami, yang akan membentuk banyak hal di dalam hidup kami. Apa yang kami anggap penting, ambisi kami, cita-cita kami, semua yang ada pada kami ditentukan oleh jawaban terhadap pertanyaan ini, yaitu untuk apa kami diciptakan, untuk apa kami ada di dalam dunia ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami dan pikiran kami, supaya kami lebih terbuka terhadap firman-Mu, gampang dibentuk menerima firman-Mu dengan lemah lembut, dan lebih daripada semuanya itu, kiranya firman-Mu benar-benar membawa kami kepada kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya tidak tahu seberapa sering teman-teman memikirkan tentang pertanyaan tadi. Untuk apa kita diciptakan? Mungkin bagi sebagian orang, dia tidak pernah memikirkan sama sekali. Tetapi bagi yang tidak pernah memikirkan sama sekali, saya yakin suatu kelak, kita pasti akan dipaksa untuk memikirkannya. Terutama ketika kita ada di tempat yang paling bawah dan di tempat yang paling atas. Ketika kita ada di tempat yang paling bawah, kita bertanya-tanya, untuk apa kita hidup kalau cuma menderita semacam ini? Untuk apa kita hidup kalau hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan? Untuk apa kita hidup? Di tanggal tua, ketika kita nembak cewek ditolak misalnya, ketika kita berharap banyak pada seorang cowok, ternyata harapan kita pupus di tengah jalan, cinta bertepuk sebelah tangan, ketika ambisi kita akhirnya porak-poranda di tengah jalan, ketika kita benar-benar dalam keadaan yang terpuruk, maka kita bertanya-tanya, untuk apa kita hidup? Dan kalau kita ada di tempat yang paling tinggi, kita juga mungkin akan mempertanyakan hal yang sama. Karena ketika kita ada di tempat yang paling tinggi, maka kita akan menyadari bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Banyak orang yang sudah berusaha sebisa mungkin untuk sampai ke puncak. Tetapi mereka mendapati ketika mereka ada di puncak, mereka tidak menemukan apapun. Nah, ketika terjadi kekosongan, walaupun sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh banyak orang, popularitas, kemakmuran, keberhasilan, kepandaian, gelar, prestasi, dan sebagainya, tapi tetap ada kekosongan di dalam diri manusia. Lalu manusia mulai bertanya, untuk apa aku hidup? Untuk apa semua yang aku sudah lakukan? Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mempertanyakan, saya pastikan suatu kelak teman-teman pasti akan mempertanyakannya. Karena itu ada baiknya bagi kita untuk mempertanyakan dari sekarang. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mempertanyakannya, saya mau tahu jawabannya apa. Mungkin ada di antara kita yang masih bingung dan terus menggumulkannya. Dan itu wajar, tidak perlu terlalu keras terhadap diri sendiri, tidak perlu terlalu menghakimi diri sendiri ketika kita masih belum tahu sebenarnya tujuan hidup kita apa. Kita masih bingung karena hidup kita itu seperti puzzle yang terpisah satu dengan yang lain. Kita belum melihat gambaran besarnya seperti apa. Dan saya ingin memastikan bahwa banyak orang masih berada di dalam proses pencarian. Jadi bukan cuma teman-teman saja, banyak orang yang berada di dalam proses pencarian. Tapi lebih baik kita sudah ada di dalam prosesnya daripada kita belum melakukannya sama sekali. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Untuk apa kita diciptakan? Nah, terlepas bagaimana keadaan kita, latar belakang kita. Mungkin kita orang yang pandai, orang yang bodoh, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang tua, orang yang muda, kita semua memiliki pertanyaan tentang untuk apa kita diciptakan. Dan pertanyaan ini sebetulnya sudah dipikirkan sejak lama oleh mereka yang sangat pandai sekali yang kita kenal dengan nama para filsuf. Sejak kuno para filsuf mulai menggumulkan pertanyaan ini dan sampai sekarang pun beberapa masih terus mempertanyakannya. Kalau boleh, saya mengkalimatkan dan mengutip dari sebuah pertanyaan yang sangat terkenal sekali, yang sering didiskusikan di dalam filsafat. Kita bertanya, why is there something rather than nothing? Why is there something rather than nothing? Mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada? Mengapa ada segala sesuatu? Itu pertanyaan yang penting sekali. Mungkin bagi kita, pertanyaan ini tidak penting. Tapi coba renungkan sebentar, teman-teman. Dan kita coba memikirkan,
ketika kita melihat sebuah keberadaan, kita perlu menanyakan, mengapa ada sebuah keberadaan, mengapa ada sesuatu, mengapa ada banyak hal, dan bukannya tidak ada sama sekali. Sebab kalau kita memikirkan bahwa semuanya itu tidak kekal, berarti pernah pada suatu waktu, semua ini tidak ada. Saya tidak ada, alam semesta tidak ada, kita semua tidak ada. Kalau memang pernah, suatu ketika dulu, semuanya ini tidak ada, mengapa sekarang jadi ada? Bukankah lebih gampang tidak ada untuk tetap menjadi tidak ada? Sesuatu yang logis, bukan? Sesuatu yang tidak ada tetap menjadi tidak ada. Itu sangat logis dan sangat mudah untuk dipahami. Tapi ketika ketidakadaan, sebut saja nothingness ini, tiba-tiba menjadi something, bahkan menjadi all things yang kita lihat, there must be a reason. Pasti ada alasannya. Dan kita ingin tahu mengapa itu semua ada. Jadi kita bukan cuma bertanya bagaimana semua itu ada, tapi pertanyaannya adalah mengapa semuanya itu ada. Kalau bagaimana semuanya itu ada, kita bicara tentang proses. Proses bagaimana keberadaan itu bisa ada sampai sekarang. Tapi kita bertanya melebihi sebuah proses. Kita bertanya tentang mengapa, alasan, tujuan, mengapa semuanya itu ada. Dan kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah standar otoritas kita yang tertinggi. Walaupun nanti kita akan mencoba melihat teks firman Tuhan ini dari kacamata logika dan penelitian empiris di sekeliling kita. Mari kita membaca satu ayat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Teks ini berbicara tentang tujuan Allah menciptakan manusia, terutama tujuan Allah menciptakan umatnya, saya dan teman-teman sekalian. Apa tujuannya Allah menciptakan kita, anak-anaknya, umatnya? Yaitu supaya kita memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk kepentingan Allah kita. Dan mungkin kita sebagai orang-orang Kristen, maka kita mudah untuk mengaminkan hal ini. Kita langsung bisa berkata, haleluya, memang Allah pencipta kita. Jadi dia berhak untuk menentukan apa tujuan hidup kita. Tapi saya tahu, bagi orang-orang yang bukan Kristen, atau bagi orang-orang yang masih mencari kebenaran, mereka juga ingin tahu, apakah sebetulnya kehidupan itu memiliki tujuan. Mereka belum bertanya, apa tujuannya? Mereka baru bertanya, dari mana kita tahu kalau hidup itu memiliki tujuan? Dan ini sangat wajar sekali kalau kita mempertanyakan demikian. Bukan karena kita bermaksud untuk tidak hormat terhadap teks tadi. Bukan bermaksud kita tidak percaya terhadap teks yang baru kita bacakan. Tapi sangat wajar kalau kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, dengan semua kapasitas rasional kita, kita bertanya, untuk apa Allah menciptakan kita? Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu bertanya lebih dahulu, apakah hidup memang memiliki tujuan? Percuma kita mendiskusikan tujuannya apa, kalau ternyata memang tidak ada tujuannya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di satu pulau, di satu kota, lalu saya diminta untuk mendoakan satu orang yang sakit. Orang itu kaya raya sekali, dan sambil menunggu di ruang tamu yang di luar, sebelum dipersilahkan masuk oleh tuan rumah, di ruang tamu yang luar itu ada lukisan yang sangat bagus sekali, tapi sedikit abstrak begitu. Lalu kami yang datang ke sana mulai memperbincangkan tentang lukisan itu. Kami bertanya-tanya, ini lukisan ini maksudnya apa ya? Lalu ada banyak penafsiran ini itu begitu kan. Menarik sekali. Lalu ada seseorang yang berujar demikian. Kita ini mencoba menebak. Ini maksudnya mungkin ini. Tumpahan di sini mungkin maksudnya ini. Ini mungkin maksudnya ini. Lalu dia berkata begini, siapa tahu sebetulnya tidak ada maksudnya. Siapa tahu sebetulnya pelukisnya itu hanya membuang cat sembarangan dan kebetulan hasilnya menarik. Hasilnya bagus, perpaduan warnanya pas. Jadi kita jangan memikirkan terlalu jauh. Mungkin tidak ada tujuannya sama sekali. Oke? Peristiwa itu mengingatkan saya untuk merenungkan. Memang kita perlu tahu ada tujuannya atau tidak hidup ini.
Dan kalau kita mau tahu ada tujuannya, berarti kan kita perlu tahu sebetulnya apa sih petunjuknya. Dan saya percaya bahwa hidup memiliki tujuan. Kehidupan itu memang memiliki tujuan. Dari mana saya yakin? Selain dari kitab suci, selain dari banyak ayat di dalam Alkitab, saya juga percaya karena logika, karena penalaran logis. Dan saya akan bagikan kepada teman-teman mengapa saya percaya bahwa kehidupan itu memiliki tujuan. Alasan yang pertama adalah karena ada keteraturan yang kompleks. Ada keteraturan yang kompleks. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita menentukan sesuatu itu punya tujuan atau tidak, maka kita bisa mengetahuinya dari banyak cara. Salah satunya adalah kita melihat ada keteraturan nggak? Dan kalau ada keteraturan, kita tanya, keteraturannya kompleks atau tidak? Kalau keteraturannya tidak kompleks, belum tentu ada tujuan. Kalau ada kompleksitas tetapi tidak teratur, belum tentu ada tujuan. Kalau ada dua-duanya, berarti ada tujuan. Coba saya terangkan dengan ilustrasi supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi misalnya coba berpikir begini. Ketika teman-teman ada di satu ruangan, dan di ruangan itu ternyata di mejanya ada kertas, kemudian ada bolpen. Apa yang dapat ditarik kesimpulan dari situasi itu? Apakah kita bisa langsung mengatakan bahwa keberadaan kertas dan bolpen itu pasti ada tujuan? Belum tentu juga. Mungkin kita akan memikirkan begini, oh mungkin ada orang yang kerja kelompok bersama-sama di situ, lalu ada yang ketinggalan bolpennya satu dan yang lain ketinggalan kertasnya di meja yang sama, yang ukurannya besar. Mungkin itu hanya sekadar orang-orang yang teledor, yang tidak membawa barang-barangnya dengan lengkap. Maka kita menemukan ada kertas, ada pulpen di situ, tapi belum tentu ada tujuan. Padahal cukup teratur, ada meja, ada kertas, ada pulpen. Tapi kita tetap belum yakin bahwa itu menunjukkan sebuah tujuan. Mengapa kita belum yakin? Saya bisa paham. Karena memang belum rumit, belum kompleks. Coba seandainya saya tambahkan banyak variabel yang baru, variabel tambahan di dalam ilustrasi tadi. Kita masuk sebuah ruangan dan kita melihat AC sudah dingin. Di situ ada laptop, di situ ada komputer yang lain juga, di situ ada banyak buku disusun dengan rapi, kemudian ada tablet, di situ ada handphone, ada berbagai macam alat tulis yang diatur begitu rupa, kemudian ada makanan ringan di situ, ada minuman, dan semuanya rapi, tertata. Dan kita masuk ke ruangan itu. Apakah ada di antara kita yang masih berpikir bahwa semuanya itu terjadi secara kebetulan? Ada orang yang lalai meletakkan barang-barangnya, tapi dalam kondisi yang sangat rapi. Ada orang yang lalai tidak mematikan AC ruangan itu? Tentu saja tidak. Hanya orang yang bebal, yang konyol, yang mungkin akan terus menganggap tidak ada tujuan. Karena variabelnya banyak, kompleks. Dan di dalam variabel itu kita melihat keteraturan. Semuanya diatur dengan begitu baik. Tapi kalau ada kompleksitas tanpa keteraturan, belum tentu ada tujuan. Kalau tidak percaya, coba pergilah ke tempat sampah, ke tempat pembuangan sampah. Saudara akan melihat banyak sekali barang di sana. Teman-teman akan menemukan kerumitan, kompleksitas yang luar biasa di sana. Pertanyaannya, apakah itu ada tujuannya? Diatur demikian? Tidak ada tujuannya. Para tukang sampah ya asal lempar saja, pokoknya berada di dalam satu tempat. Jadi kalau sesuatu yang kompleks, belum tentu ada tujuannya. Sesuatu yang teratur, belum tentu ada tujuannya. Tetapi begitu keteraturan dan kerumitan berkumpul menjadi satu, maka di situ kita tahu ada tujuannya. Dan tahukah teman-teman bahwa alam semesta ini memiliki begitu banyak variabel yang dibutuhkan dengan kadar tertentu, dengan komposisi tertentu, dengan posisi tertentu, supaya memungkinkan terjadinya kehidupan. Atau dalam istilah ilmiah disebut fine-tuning universe. Alam semesta yang benar-benar sudah diatur sedemikian rupa. Kalau satu variabel hilang, maka semuanya jadi runtuh. Kalau satu variabel berubah sedikit tingkatannya atau posisinya, maka semuanya bisa hancur berantakan. Nah, melihat semua kerumitan dan keteraturan yang ada, masihkah kita menganggap bahwa hidup tidak ada tujuan? Masihkah kita menganggap bahwa alam semesta ini hanya ada dengan sendirinya dan tidak punya tujuan apa-apa? Lihat tubuh kita. Sistem DNA di dalam tubuh kita begitu menakjubkan. Para ilmuwan, baik yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, maupun yang percaya Tuhan, mereka sepakat bahwa komposisi DNA di tubuh manusia begitu mengagumkan.
Bukan hanya cuma ada pola, tetapi mereka percaya ada informasi, dalam tanda kutip, ada semacam komunikasi di antara DNA. Bukan komunikasi seperti yang kita pikirkan, tapi itu lebih dari sekadar pola-pola puzzle yang saling menyambung. Tetapi ada respon, ada reaksi satu dengan yang lain yang begitu menakjubkan. Dan data ini diakui oleh orang-orang ateis seperti Richard Dawkins. Dia juga percaya, walaupun dia ahli biologi yang ateis, dia percaya dengan tubuh manusia semacam itu. Cuma dia mengusulkan teori lain yang tidak menyertakan Allah di dalamnya. Tapi kita percaya bahwa di balik keteraturan yang kompleks ini ada sebuah tujuan. Jadi kita perlu tahu apa sih tujuannya. Tapi sebelum sampai ke sana, masih ada satu lagi alasan mengapa kita yakin bahwa hidup memiliki tujuan, yaitu ada pencarian makna yang sangat dalam. Ada pencarian makna yang sangat dalam. Semua orang itu berusaha untuk mencari significance, mencari nilai penting dirinya apa. Semua manusia, kalau dalam bahasa Jerman itu namanya Angst. Itu kita ada semacam kayak kesunyian semesta, pencarian signifikansi. Kita merasa bahwa kalau hidup ini cuma begini saja, tidak ada artinya apa-apa, maka kita ini hanyalah sebutir debu di antara alam semesta yang begitu besar dan terus mengembang. Kita tidak ada artinya apa-apa. Tapi saya yakin kita tidak mau percaya itu. Walaupun kita percaya itu, kita tidak bisa menolak gejolak di dalam diri kita bahwa kita semua ingin dianggap significant. Kita semua ingin dianggap berarti, dan kita semua ingin memiliki arti hidup. Bahkan mereka yang tidak percaya ada arti di dalam hidup ini, yang dikenal dengan nama nihilism. Nihilism ini dipakai dalam banyak konteks. Salah satunya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa kehidupan ini tidak ada artinya. Dan menariknya adalah mereka berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa hidup tidak ada artinya. Seolah-olah pembuktian itu adalah sesuatu yang berarti. Menarik sekali. Saya pernah berjumpa dengan orang yang berkata seperti itu. Dia email kepada saya dan dia mengatakan, bagiku hidup tidak ada artinya sama sekali. Kemudian saya bilang, ya sudah kalau gitu. Tapi saya ingin berdiskusi. Saya katakan, nggak ada gunanya diskusi. Kalau hidup saja tidak ada artinya, berarti semua diskusi juga tidak ada artinya. Untuk apa kamu mengajak diskusi? Lalu dia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan pembenaran bahwa hidup itu tidak punya arti. Dan ini menarik sekali. Dan saya mengatakan kepada dia, bahwa kalau kamu berusaha mati-matian untuk menunjukkan bahwa hidup itu tidak berarti, berarti sebetulnya kamu tuh mengakui ada sesuatu yang berarti di dalam hidup ini. Jadi bagi orang yang menganggap hidup ini tidak berarti pun, dia harus susah payah untuk memberikan pembenaran bagi hal itu. Dan dia merasa usahanya untuk membenarkan itu adalah sesuatu yang berarti, yang dia lakukan terus-menerus dengan antusias. Sadar atau tidak sadar, terutama di malam hari, kemungkinan besar di jam 2, jam 4 pagi ketika kita bangun dan kita mendapati diri kita bertanya-tanya, why am I here on earth? Why am I here on earth? Kita pasti akan bertanya, mengapa kita ada di sini di atas muka bumi ini? Dan semua manusia memiliki pencarian seperti itu. Bahkan orang-orang yang menganggap aku tidak peduli tujuan hidupku apa, ketika dia terbaring sakit di akhir hidupnya, toh mereka juga dipaksa untuk memikirkan apa sih sebetulnya arti hidup ini. Bahkan mereka yang menolak Tuhan pun pada akhirnya dipaksa untuk menciptakan arti hidup ini. Entah ketika dia mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain, kita meninggalkan legacy dan inspirasi bagi banyak orang, atau kita meninggalkan pencapaian-pencapaian yang akan diingat oleh banyak orang. Apapun arti hidup yang mereka berikan, bahkan oleh mereka yang tidak percaya Tuhan, sebetulnya itu semakin meyakinkan bahwa hidup memang memiliki tujuan. Semua manusia tidak bisa lepas dari pertanyaan ini. Apakah hidup memiliki tujuan? Dan kita sudah bahas hidup memiliki tujuan. Nah, sekarang kita bertanya, lalu apa dong tujuan hidup manusia? Kalau ada tujuannya, apa dong tujuan hidup manusia? Nah, saya percaya bahwa tujuan hidup manusia berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan kalau saudara bertanya kepada banyak orang, saya yakin mungkin di antara 100 orang, 95% akan mengatakan kebahagiaan. Dari seorang filsuf yang terkenal yang bernama Aristotle, dia mengatakan the purpose of life is happiness. Orang-orang yang sederhana juga begitu. Apakah salah kalau dalam hidup saya mencari kebahagiaan? Banyak orang setuju bahwa kebahagiaan, happiness, itu adalah tujuan hidup. Dan saya juga sepakat bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Saya tidak mengatakan bahwa tujuan hidup adalah menjadi bahagia.
Saya mengatakan bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Dan Alkitab juga tidak menentang kita untuk berbahagia. Jelas Allah menciptakan manusia supaya manusia juga bisa merasakan yang baik. Paulus mengatakan semua yang baik diciptakan Tuhan supaya kita menikmatinya. Jadi supaya manusia bahagia, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang kebahagiaan? Seorang yang bernama Greg Laurie, dia mengatakan bahwa the search for happiness is the cause of unhappiness. Pencarian kebahagiaan adalah penyebab ketidakbahagiaan. Mengapa banyak orang tidak bahagia? Karena mereka mencari kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membetulkan pernyataan ini yang kelihatannya saling bertolak belakang? Sebetulnya tidak bertolak belakang. Greg Laurie mengatakan demikian, bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita dalam hidup ini mencari kebahagiaan, maka kita pasti akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Karena kebahagiaan, sekali lagi, bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Karena itu kita perlu melangkah lebih jauh lagi dari sekadar kebahagiaan. Kita perlu bertanya, apa sih sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu berkaitan dengan apa di dalam hidup kita? Jangan sampai kita berpikir bahwa memperoleh popularitas akan membawa kita kebahagiaan yang penuh dalam hidup. Karena banyak orang terkenal akhirnya kecewa dan bunuh diri. Kekayaan juga sama, banyak orang kaya bunuh diri, stres, depresi di dalam hidupnya. Maka kita perlu bertanya, tidak perlu berhenti dan jangan berhenti pada kebahagiaan. Tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Tapi saya juga percaya tujuan hidup manusia berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Banyak orang berkata bahwa dia akan bahagia kalau dia hidupnya penuh dengan kekayaan. Dan orang banyak mengulanginya lagi karena tuntutan di sekitar kita. Banyak orang mengatakan ketika melihat orang yang punya segala-galanya, naik mobil yang mahal, dia punya semua yang diimpikan manusia, punya rumah yang mewah, banyak aset di mana-mana. Orang mengatakan, lihat tuh, hidupnya begitu bahagia. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih ke dalam, maka kita tahu kok sebetulnya pandangan-pandangan semacam itu adalah pandangan-pandangan yang tidak benar. Karena yang memberi kebahagiaan itu bukan uang. Dan saya mengatakan ini bukan sebagai seorang Kristen. Saya mengatakan ini bukan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan ini sebagai seorang pengamat kehidupan yang logis, yang menggunakan rasio saya untuk mengamatinya. Coba saudara pikir, mengapa orang bahagia ketika memiliki kekayaan yang banyak? Mengapa mereka merasa bahagia memiliki kekayaan yang banyak? Jelas bukan karena kekayaan itu yang membuat mereka bahagia. Bukan. Karena dengan kekayaan itu, mereka memperoleh banyak hal yang non-material. Mereka mendapatkan rasa aman dalam tanda kutip. Kalau punya duit yang banyak, berarti masa tuanya akan terjamin. Jadi uang itu sebetulnya tidak penting. Uang itu adalah sarana untuk mendapatkan yang non-material. Atau dengan kekayaan yang banyak, mereka mendapatkan pujian, pengakuan dari orang lain. Jadi sebetulnya uang itu tidak penting. Uang adalah alat. Begitu pula dengan barang yang lain yang sifatnya material. Saya sering menggunakan ilustrasi ini. Seandainya seorang wanita diberi dua pilihan. Satu, dia diberi tas seharga 3 juta dan boleh dipakai semaunya. Yang kedua, diberi tas 400 juta. Tetapi dengan syarat tidak boleh ada orang yang tahu dan tidak boleh dipakai kalau ada orang lain dan tidak boleh dijual. Kira-kira si wanita ini akan memilih tas yang mana? Jawabannya gampang sekali. Karena saya sudah menanyakan kepada banyak orang di berbagai forum dan jawabannya selalu sama. Mereka akan memilih tas yang pertama. Kenapa memilih tas yang pertama? Karena mereka sadar bahwa kalau tas kedua walaupun harganya mahal, walaupun merek terkenal, tapi kalau tidak ada orang yang boleh tahu dan tidak boleh dipakai kalau ada orang lain dan tidak boleh dijual, untuk apa barang semahal itu? Yang paling penting itu bukan price, tetapi value. Bukan harga, tetapi nilainya. Apa yang bisa didapat dari tas yang mahal itu? Secara pengalaman ini masih bisa saya tambahkan begitu banyak di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Misalnya, kalau saudara memenangkan pertandingan misalnya, apa sih yang membuat saudara tuh senang memenangkan pertandingan itu? Apakah karena saudara mengalahkan semua orang? Itu kesukaan saudara? Enggak juga sih. Kalau saudara mengalahkan 99 orang tapi dikalahkan 1 orang,
juga saudara tidak akan suka. Saudara kepengen menjadi yang terbaik. Tapi mengapa saudara ingin menjadi yang terbaik? Sekali lagi itu bicara tentang penerimaan, pengakuan. Semuanya non-material. Jadi ada banyak hal yang manusia rela lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang non-material. Bahkan mereka rela mengorbankan yang material untuk mendapatkan yang non-material. Kalau tidak percaya, coba pikirkan romantic dinner untuk pasangan. Makanannya begitu-begitu aja sebetulnya. Tempatnya juga begitu-begitu aja. Kalau dibandingkan rasanya dengan restoran lain mungkin masih kalah. Tetapi mengapa orang rela membayar mahal untuk romantic dinner? Karena kita membeli sesuatu, yaitu experience, pengalaman. Kita membeli kesan, impression. Dan bukankah semuanya ini sifatnya adalah non-material? Saudara pergi jauh-jauh liburan mengeluarkan banyak uang hanya untuk melihat pegunungan, hanya untuk merasakan ombak, hanya untuk berfoto di depan sebuah gunung yang megah, air terjun yang bagus. Cuma itu saja. Saudara tidak membawa pulang apa-apa, tapi saudara membawa kenangan, good memory. Saudara membawa hal-hal yang indah, memperluas wawasan saudara. Dan bukankah semua itu juga kembalinya adalah non-material? Orang mengeluarkan yang material untuk mendapatkan yang non-material. Tapi saya mau menambahkan bahwa tujuan hidup manusia bukan cuma yang non-material, tetapi juga yang personal. Kalau cuma non-material, memang penting. Tetapi kita sadar bahwa ada yang lebih berarti daripada yang non-material, yaitu yang sifatnya personal. Misalnya, kita pergi ke satu tempat, melihat tempat yang sama, dengan biaya yang sama, dibandingkan dengan kita pergi ke tempat yang sama pula, dengan biaya 2 kali lipat, tapi bersama dengan orang yang kita kasihi. Maka kita akan menganggap bahwa kebahagiaan kita itu berbeda. Pergi dengan orang yang kita kasihi, memberikan nilai yang lebih bagi kita. Saya tahu persis itu, karena saya tidak suka traveling, kecuali dengan keluarga saya. Seindah apapun satu tempat di luar negeri, waktu saya khotbah di sana, saya hampir tidak pernah mau untuk diajak pergi ke sana. Karena bagi saya yang tidak suka traveling, tempat-tempat itu meaningless sama sekali. Nggak ada gunanya sama sekali. Saya nggak perlu punya pengalaman eksplorasi tempat-tempat yang baru. Tapi begitu ada keluarga saya, maka saya mau untuk pergi ke sana. Kenapa? Bukan karena saya mau melihat tempatnya, tapi saya menghargai togetherness, kebersamaan dengan keluarga saya sebagai sesuatu yang lebih bermakna daripada kesenangan secara pribadi. Dan itulah hidup kita. Sekali lagi saya masih bisa menambahkan banyak contoh tentang hal ini, tapi saya yakin kita juga akan setuju. Teman-teman pasti akan setuju bahwa kebahagiaan kita bukan cuma berkaitan dengan hal-hal yang non-material, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal, dengan orang yang dekat dengan kita, dengan orang yang mengasihi kita, dengan orang-orang yang ada di dalam hati kita. Having said that, sekarang kita akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa tujuan hidup manusia? Kalau berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan yang non-material, dan berkaitan dengan yang personal, apa tujuan hidup manusia? Jawabannya yang paling tepat, seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam teks kita, dalam kitab Yesaya tadi, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan di dalam memuliakan Allah, kita menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama adalah, what is the chief end of man? Apa itu tujuan ultimat manusia? Tujuan utama manusia itu apa? Jawabannya adalah, that is to glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan tidak anti dengan kebahagiaan, tapi Tuhan sekaligus ingin memberitahu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya Tuhan tadi mengajarkan bahwa kita harus memuliakan Dia supaya kita bisa menikmati Dia selama-lamanya. Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan dan sadar bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan, dan itu tidak salah. Tapi pastikan bahwa kita mencarinya dengan cara yang benar. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Dan katekismus yang tadi kita sudah baca memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mencari Allah, memuliakan Allah, menemukan seseorang, maka hasilnya adalah kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan percaya bahwa kebahagiaan didapat dengan memiliki popularitas, prestasi, kekayaan, dan semuanya itu. Karena pada akhirnya semua itu akan dilupakan oleh orang. Semua yang hanya bersifat sementara, yang bersifat material, akan ditinggalkan oleh orang. Karena deep down in our heart, kita ini sebetulnya sadar
bahwa tujuan hidup berkaitan dengan hal-hal yang non-material dan yang personal. Kita ada bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita, yaitu dengan memuliakan Dia, karena Dia yang menciptakan kita. Sangat wajar kalau Dia yang menentukan tujuan hidup kita. Kalau kita tidak mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh pencipta kita, maka dalam diri kita akan terus ada kekosongan. Sebuah piano bisa dipakai untuk memainkan nada-nada yang indah, dan memang untuk itu dia diciptakan. Piano juga bisa dipakai untuk membakar jagung, tapi kita tahu bersama, ketika kita melihat ada piano yang dipakai hanya untuk membakar jagung, dijadikan kayu bakar, maka kita merasa ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang rendah di sana, ada sesuatu yang tidak tergenapi di sana, ada sesuatu yang tidak fulfill di situ. Karena memang piano diciptakan untuk melahirkan nada-nada yang indah di tangan pianisnya. Saudara, kita semua harus tahu, selama kita tidak hidup sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing, maka kita akan selalu merasakan kekosongan. Dan kita bersyukur Allah di dalam Kristus Yesus sudah mengarahkan kita kepada tujuannya, memampukan kita, membuka pikiran kita, supaya kita mengerti untuk apa kita ada, dan sekaligus menolong kita, membebaskan kita dari kungkungan dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, supaya kita benar-benar bisa mencari tujuan hidup kita di dalam Allah. Nah, apa tujuan hidup saudara? Saya sungguh berdoa, semoga setelah mendengarkan khotbah ini, teman-teman benar-benar terusik, benar-benar hatinya terusik dan mulai mencari tahu apa tujuan hidup teman-teman sekalian. Dan kiranya ini menjadi titik balik, atau bagi sebagian orang menjadi titik awal bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh serius memikirkan hidup kita. Ingat, orang yang tidak pernah memikirkan hidupnya dengan serius akan dipaksa untuk terlalu banyak mikir di dalam kehidupannya. Sebaliknya, kalau saudara tahu apa tujuan hidupmu, maka hidup akan menjadi sesuatu yang lebih mudah bagi saudara. Ada banyak hal yang sebetulnya mudah karena kita tahu apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang bermakna, apa yang tidak bermakna. Dan itu dimulai dengan kemampuan kita menjawab satu pertanyaan. Apa tujuan hidup kita? Apa sih tujuan hidup kita? Dan kita bersyukur tujuannya kita sudah tahu, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini Roh Kudus terus mengusik kami semua, supaya kami memikirkan, merenungkan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Yang kami percaya hidup kami sudah ditebus oleh Kristus, diarahkan untuk kemuliaan Allah, dan disitulah kami akan mendapatkan kenikmatan, enjoyment, joy yang sejati, happiness yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sungguh menolong kami untuk melihat keutamaan Allah di dalam hidup kami, untuk melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyampaikan segala sesuatu yang selama ini dianggap sebagai tujuan hidup manusia yang bisa membawa kebahagiaan, tapi pada akhirnya semua yang sudah ada di puncak juga tetap merasa kecewa, bahkan putus asa. Hanya di dalam Engkaulah kami menemukan tujuan hidup yang sejati. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.